Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Nugroho di Sabtu sore hadir kembali bersama para NN profesional semua untuk sama-sama kita menyaksikan program Nina Nugroho Solutions di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Tidak bosan-bosannya saya sampaikan bahwa Nina Nugroho Solutions ini hadir di hadapan Anda setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore untuk menjawab berbagai tantangan dan kegelisahan para NN profesional semua agar senantiasa mendapatkan solusi, juga edukasi dan informasi terkait hal-hal yang menjadi tantangan para NN profesional semua. Terima kasih pada NN profesional yang sudah bergabung sore hari ini. Jangan lupa nanti silahkan bertanya seputar tema. Temanya hari ini adalah tentang peran serta wanita dalam menjawab tantangan bangsa. Wah, luar biasa sekali. Ayo nih para NN profesional semuanya, kita para wanita, para perempuan Indonesia yang mau bertanya seputar peran serta wanita dalam menjawab tantangan bangsa, nanti silakan ya bisa bertanya-tanya di kolom komentar, nanti akan dijawab satu persatu pertanyaannya. Nah, sebelum ke sana saya mau menyampaikan sore hari ini seperti biasa saya dapat sponsor busana dari Nina Nugroho Store. Tuh, busananya sore hari ini adalah tunik perpaduan warna abu-abu dan warna pink nih. Jadi kesan kuatnya tidak pudar, kemudian diberikan sentuhan feminim dengan warna dengan warna pink tuh dipadankan dengan abu-abu tua. Seperti kita sama-sama ketahui, Nina Nugroho Store adalah sebuah brand yang fokus ke busana muslimah untuk ke kantor, agar supaya kita ke kantor bisa selalu tampil profesional dan yang pasti tidak diperlakukan secara tidak adil ya di kantor. Baiklah, sekarang hari Sabtu sore, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan ngobrol tentang peran serta wanita dalam menjawab tantangan bangsa, ditemani oleh seorang wanita yang luar biasa sekali, yaitu Ibu Dr. Insinyur Hajah Giwo Rubianto Wiyogo, MPD. Beliau adalah Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI dan juga Presiden Direktur PT Bumi Satu Group. Nah, untuk episode kali ini Nina Nugroho Store dalam program Nina Nugroho Solutions bekerja sama dengan Go Happy Life, sebuah media online yang tagline-nya aktif dan inspired nih. Terima kasih Go Happy Life atas kesempatannya. Baik, sebelum saya mengundang wanita luar biasa ini, sebelumnya izinkan saya untuk sedikit memaparkan nih tentang beliau nih, profil beliau, karena menginspirasi sekali NN profesional semua. Untuk education certification-nya, beliau lulusan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Sarjana Psikologi, kemudian Universitas Trisakti Sarjana Arsitektur, Universitas Negeri Jakarta Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta Doktor Manajemen Pendidikan. Wow. Organisasinya di dalam negeri ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, beliau adalah ketua komisinya dari tahun 2004 sampai 2007. Kemudian Pita Putih Indonesia, ketua umum 2015 sampai 2020. Perkumpulan Wanita Pejuang, ketua 1 dari 2012 sampai 2015. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, ketua umum Ikatan dari tahun 2017 sampai 2022. Gerakan Wanita Sejahtera, ketua umum 2000 sampai dengan sekarang. Kongres Wanita Indonesia, ketua umum Kongres 2014 sampai dengan sekarang. Luar biasa ya. Ladies International Program, founder dan penasehat. Perempuan Jenggala, Dewan Penasehat. Komunitas Gerakan Peduli Anak Indonesia, pendiri dan Dewan Penasehat. Wow. Baik, untuk organisasi luar negerinya sendiri, beliau tergabung di International Council of Women, Vice President 2018 sampai 2021, National Alliance Council of Global White Ribbon Alliance member 2016 sampai sekarang, ASEAN Confederation of Women Organization, Vice President Secretary, Consultative Status of Economy, Social member,
International Federation of University Women, member, Ladies International Program, founder and penasehat, kemudian Business Professional Women International member. Luar biasa sekali, banyak penghargaan juga yang sudah dianugerahkan kepada beliau. Yang pertama yang belum lama ini diberikan, yaitu rekor muri untuk organisasi perempuan dengan kegiatan terbanyak dalam penanganan pandemi COVID-19. Penghargaan organisasi masyarakat bakti sepanjang masa untuk Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri. Most Inspiring Woman of the Year for National Alliance Council dari Global White Ribbon Alliance. Penghargaan Certificate of Appreciation for Hosting the National Alliance Council Meeting dari Global White Ribbon Alliance. Wah, luar biasa. Baiklah, sudah tidak sabar kita untuk ngobrol bersama-sama dengan beliau terkait dengan peran serta wanita dalam menjawab tantangan bangsa nih, para NN profesional semua. Jangan lupa pertanyaan tema ya, karena nanti 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Dina Nugroho Store. Kita coba untuk undang beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat Iya, sore. alhamdulillah. Sehat-sehat iya, Ibu. ya? Sehat-sehat, alhamdulillah Ibu. Sehat selalu Ibu, sehat? Alhamdulillah, harus sehat dan selalu Harus semangat. Semangat, betul Ibu, karena banyak sekali nih perempuan-perempuan di Indonesia yang harus ini ya Bu ya, harus terus berjuang untuk Betul. segala rupa bidangnya. Betul. Nih di Koani kan membawahi 97 organisasi perempuan ya Ibu ya, organisasi wanita ya betul. Ibu ya. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya nyebut 97-nya aja merinding Bu. Berarti sudah banyak sekali. Iya, alhamdulillah Bu, ceritain sedikit dong Bu tentang Koani Bu. Oh iya. Ya. Jadi begini, kalau Kowani itu singkatan dari Kongres Wanita Indonesia. Nah, kalau kita mengenal Hari Ibu ya, yang di dunia internasional adalah Mother's Day ya. Kalau di Indonesia ini yang kita peringati oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang kita peringati pada tanggal 22 Desember. Setiap tanggal 22 Desember, ini tinggal sebentar lagi, tinggal 1 bulan lagi kita memperingati Hari Ibu. Nah, itu adalah hari lahirnya Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928. Jadi jauh sebelum kemerdekaan, perempuan-perempuan bersatu dari seluruh Indonesia. Ini adalah inisiasi dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menginisiasi bahwa harus ada persatuan dan kesatuan para perempuan seluruh Indonesia yang tergabung dalam satu wadah perjuangan. Jadi di latar belakangi pada waktu itu sebelum 1928 sudah ada organisasi-organisasi perempuan, di antaranya Aisyah, kemudian wanita Katolik, wanita taman siswa, kemudian organisasi-organisasi lainnya seperti Yong Java, Yong Sumatera itu bergabung menjadi satu kesatuan, menjadi satu persatuan dari latar belakang yang berbeda, dari agama berbeda, dari budaya berbeda, kemudian dari pendidikan yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ikut berperan di dalam perjuangan untuk membela negara melawan penjajah pada waktu itu. Nah, akhirnya lahirlah pada waktu itu PPPPI, Persatuan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Nah, kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi nama Kowani setelah 1945. Nah, jadi
yang namanya Mother's Day, yang orang bilang oh hanya memberikan setangkai bunga kepada pada seorang ibu. Ibu. Nah, masa perjuangan seorang ibu ya dari melahirkan, dari menyusui sampai merawat, mendidik, masa hanya digantikan dengan satu tangkai bunga, kemudian tidak boleh bekerja rumah tangga selama 1 hari, itu kan tidak, istilahnya tidak seimbang. Nah, yang dinamakan Hari Ibu itu adalah Hari Pergerakan Perjuangan Perempuan Indonesia, yang hari lahirnya Kongres Wanita Indonesia. Pada waktu itu setahun sebelum kemerdekaan mengusulkan untuk menjadi Hari Ibu yang kita perjuangkan bersama. Akhirnya setelah kemerdekaan, setelah 1945 itu dibuatlah keputusan presiden bahwa hari lahirnya Kowani menjadi Hari Ibu. Nah, sampai saat ini kita peringati begitu. Jadi tepat sekali nih Mbak Nina dialog ya, berdiskusi dengan saya selaku Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia agar membuka menambah satu informasi kepada kita, masyarakat, dan semua perempuan Indonesia bahwa Hari Ibu itu bukan Mother's Day yang seperti diperingati oleh luar negeri. Makanya kalau saya bilang kita peringati Hari Ibu, kemudian ada bapak-bapak bilang, oh harus dibuat Hari Bapak dong, gitu. Nah, nggak seperti itu, begitu Mbak Nina. Jadi yang namanya Kowani ini dari sebelum kemerdekaan, dari tahun 1928 itu sudah terbentuk organisasi-organisasi. Dulu jumlahnya masih 9, masih berapa belas. Nah, sekarang kan sudah hampir ratusan, 97 organisasi. Nah, ini organisasi ini bergabung di dalam Federasi Kowani. Jadi ada segala macam agama, kemudian dari segala macam profesi, segala macam latar belakang, ada istri TNI, kemudian ada profesi pengusaha, kemudian ada ikatan istri dokter, begitu. Jadi dari segala macam latar belakang, kita mempunyai satu tujuan yang sama untuk meningkatkan harkat martabat wanita Indonesia. Begitu. Apa sih yang kita perjuangkan bersama? Ini kan masih banyak sekali yang kita harus perjuangkan. Ya. Betul, iya Ibu. Peran serta perempuan di Indonesia apabila bergerak bersama kan luar biasa sekali pastinya ya Bu, efeknya untuk Indonesia ini. Betul. Menurut Ibu kalau sekarang ini di sektor publik, apakah peran serta wanita sudah sebagaimana seperti yang diharapkan Bu, atau masih perlu lagi banyak ditingkatkan gitu, atau masih belum bergerak bersama gitu Bu? Jadi begini, kita ini kan sebagai wanita itu mempunyai fungsi sebagai individu, sebagai istri, kemudian sebagai dapat berkarir, ya, dapat berkarir sebagai istri itu adalah sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak-anak, kemudian sebagai pendidik yang pertama dan utama. Nah, kemudian di sektor publik, di mana kita sebagai perempuan juga diharapkan bukan hanya mempunyai fungsi di dalam rumah tangga, ya, bukan hanya kita dapat menjalankan kodrat kita, ya, seperti kodrat itu mungkin semuanya laki-laki itu belum tahu apa yang namanya kodrat, ya. Jadi kodrat itu dari haid,
kemudian hamil, Amin. melahirkan, dan menyusui. Kadang-kadang ada Bapak Kiai dan laki-laki masih suka bilang kalau perempuan tuh nggak bisa menjalankan kodratnya, katanya sebagai istri ke kasur, sumur, dapur, Dapur. ya itu udah laki-laki kabur aja. Nah itu kan udah salah kaprah. Nah jadi kembali lagi bahwa perempuan diharapkan menjadi mempunyai peran bahwa di sektor domestik dan di sektor publik. Nah, di sektor publik ini kita bisa berperan nyata, bukan hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi kita bisa sebagai ikut berperan nyata di dalam pembangunan sebagai subjek dalam pembangunan, bukan hanya sebagai objek, begitu. Nah, misalnya kalau kita sebagai wanita karir, ya di kantor yang bekerja, ya benar-benar bekerja juga harus yang profesional. Kita harus fokus. Kemudian kalau mau menjadi pengusaha, ya pengusaha sekarang hampir 67% itu adalah pengusaha adalah wanita UMKM, ya. Nah, itu kita benar-benar harus fokus, ya harus fokus, harus menjalankan juga secara profesional, begitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa kita juga sebagai perempuan itu kalau dibanding laki di dalam sektor publik untuk berperan, bedanya hanya kita menjalankan kodrat. Laki-laki tidak mempunyai kodrat, begitu. Nah, tetapi memang kita tidak hanya melihat di perkotaan, tapi di pedesaan. Nah, di pedesaan ini masih seperti di apa namanya di daerah tertinggal, di daerah terpencil, begitu ya. Kemudian di pedesaan itu masih latar belakang pendidikannya tentunya kan masih jauh berbeda ya dengan laki-laki. Kemudian ada budaya patriarki di mana di Jawa, di kalau di Sumatera Barat itu kan matriarki, kemudian di Sulut juga wanita sudah pendidikannya ini sudah mungkin lulusan S3 itu sudah lebih banyak daripada laki-laki. Nah, jadi kembali lagi bahwa kadang-kadang dari faktor tradisi, faktor budaya, masih banyak keluarga-keluarga sudahlah anak laki saja yang misalnya disekolahkan lebih tinggi daripada perempuan. Kalau perempuan untuk apa sih diberikan pendidikan itu masih ada. Nanti juga sejauh-jauhnya juga ke dapur juga, ke sumur juga. Nah, jadi itu fenomena tradisi budaya yang harus kita singkirkan hal seperti itu, begitu. Ya. Iya, betul. Masuk ke visi misinya Kowani juga ya Bu ya, untuk memperjuangkan kesetaraan wanita dengan pria nih Bu ya. Betul. Iya, betul. Karena kalau secara perannya malah perempuan ini, para wanita ini punya peran lebih besar. Selain kodrat tadi juga kan punya multi peran di sosial yang nggak kalah penting dengan laki-laki ya Bu. Iya, betul, itu yang ya, kadang-kadang perempuan ini kan tentunya diharapkan mempunyai misalnya cerdas kodrati, di mana kita paham, mengetahui, dan kita dapat bisa melaksanakan kodrati itu dengan baik. Kemudian
sosial, di mana kita mengetahui misalnya komunikasi, pergaulan sosial yang membangun karakter, bukan hanya kita saja, tetapi kita mempunyai anak-anak kan, mempunyai generasi penerus begitu. Dan kita juga sebagai perempuan menjadi satu role model atau menjadi satu panutan. Kemudian juga kita harus cerdas tradisi. Apa sih cerdas tradisi yang tadi saya bilang bahwa kamu anak perempuan nggak usah jauh-jauh sekolah, tidak usah berpendidikan tinggi, cukup SMA saja begitu. Nah, anak laki saja. Nah, itu kan sudah tidak benar seperti itu. Nah, jadi kita juga harus dapat memilah, harus dapat memilih tradisi yang baik bagi kita, bagi pendidikan kita, bagi kesehatan kita, begitu. Nah, kemudian juga cerdas profesi. Artinya apa? Cerdas profesi itu di mana kita, walaupun kita sebagai ibu rumah tangga, kita bisa menjalankan peran kita di dalam rumah tangga. Dan sekaligus misalnya kita mau berusaha menambah income keluarga, menambah ekonomi keluarga, kita jalankan juga di dalam rumah tangga begitu. Nah, jadi peran perempuan itu sebenarnya kan mempunyai peran ganda ya, dan mempunyai efek yang multiplier efek begitu dibanding laki-laki. Kalau kita bisa secara emosional, secara kalau kita misalnya sebagai pengusaha, itu kita lebih mudah untuk kita bisa negosiasi dibanding laki-laki kan begitu ya. Dan juga kejujuran itu lebih persentasinya lebih tinggi daripada laki-laki begitu. Seperti contohnya kredit yang bermasalah. Nah, itu kredit yang bermasalah kan lebih banyak laki-laki begitu. Kemudian contohnya yang di lembaga pemasyarakatan itu lebih banyak laki-laki begitu. Iya, seharusnya pendidikan perempuan juga harus diprioritaskan ya Bu, karena kan sebagai pendidik pertama untuk anak-anaknya kan. Kalau misalnya perempuan tingkat pendidikannya sudah levelnya jauh di bawah laki-laki, kemudian mendidik masa depan bangsa kan anak-anak ya, nanti apa jadinya anak-anak kita ya, itu kadang suka belum disadari ya Bu, Masya Allah. Iya. Lalu Ibu tadi peran serta wanita banyak di sektor publik itu, apakah sekarang kan banyak wanita yang sudah jadi anggota legislatif, itu bisa menjadi tolak ukur keberhasilan atau bagaimana Bu menurut Ibu Bu? Assalamualaikum, koneksinya Bu. Ya, ini kok tiba-tiba aduh ternyata koneksinya muter-muter. Iya. Tidak pernah seperti ini. Mungkin karena Sabtu Bu banyak yang di rumah, jadi banyak yang pakai internet ya Bu ya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kan di masa pandemi ya, di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis digital seperti ini kita lakukan, itu kan merupakan solusi untuk kita komunikasi. Nah, sedangkan pendidikan ya kepada anak-anak itu kan dididik dan diajarkan oleh orang tua, di mana orang tua mendampingi anak, seorang ibu mendampingi anak. Nah, kadang-kadang ibu-ibu tuh suka stres. Karena apa? Karena pertama, bagaimana mendampingi anaknya kadang-kadang suka lebih pinter. Nah, maka dari itu seorang perempuan justru pendidikannya itu harus setinggi mungkin, dan kita ini belajar harus terus menerus sepanjang usia kita begitu. Jangan ada batasan. Jadi yang namanya belajar, kita harus terus belajar. Karena apa? Karena kan kita sebagai seorang ibu ini sebagai contoh, sebagai role model, sebagai panutan. Gimana ibunya tidak paham, ibunya kurang paham, kurang pendidikan, sedangkan anaknya
apa Udah pinter-pinter ya, Bu, melek pinter-pinter teknologi. itu apa mengacunya belajar sama siapa? Akhirnya belajarnya sama orang lain begitu Iya. kan. Nah, jadi seperti Kak menurut ini ya Sekjen PBB, mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Kofi Annan. Ya, katanya kalau if you educate man, you educate an individual. Ya, if you educate a woman, you educate a A nation. Nah, nation. jadi artinya ya kalau kita mendidik perempuan itu mendidik satu bangsa. Kalau mendidik laki-laki ya hanya laki-laki aja. Karena kan kalau perempuan ini sebagai garda terdepan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Nah, kadang-kadang seorang istri bisikin suami, Pak, gini cerita. Nah, bapaknya akhirnya terpengaruh gitu kan. Nah, kemudian itu kan kemudian ngasih tau anak, nak gini. Anak juga harus ngikutin. Nah, jadi seperti itu. Begitu. Kalau bapak-bapak kan pulang dari kantor udah pulang aja. Tapi kalau ibu-ibu baru pulang dari kantor kan banyak cerita. Nah, Iya, seperti perannya itu. macam-macam. Belum beberes, belum nyiapin makan malam ya, Iya, Bu. Masya Allah. betul. Lagi pula di masa pandemi ini Iya, double-double kan tugas perempuan ya. Kita iya tetap betul. tetap jalankan urusan rumah tangga, kemudian urusan kerjaan juga di rumah. Kemudian kalau kalau laki kan kadang-kadang nggak mau tahu itu semoga aja sekarang sudah tidak begitu ya. Nggak mau tahu itu kan ke dapur urusan perempuan begitu. Nah, Perempuan. itu tidak boleh ada begitu lagi. Kalau di Iya. negara tetangga Australia itu kan udah hampir seimbang lah ya laki sama perempuan. Kalau mempunyai baby juga yang bangun gantian. Kadang-kadang bapaknya, besoknya ibunya gitu kalau bangun malam ya. Oh, saya anak 4, saya semua Bu bangun Bu. Nah, itu dia. Kalau di Luar kalau negeri udah di ini ya. luar negeri udah nggak gitu. Dan tapi anak saya nih sekarang yang baru menikah itu ya gantian bapaknya bikin susu Gantian. untuk Oh, malam gitu. luar Tapi biasa. enak banget ya, nggak seperti kayak dulu kita Nggak kayak dulu. punya Iya, anak Ibu. 4, kalau anak nangis udah suami tutup pakai bantal gitu ya. Bantal. Sama. Iya, Ibu. Kemudian terkait sama ke Wani lagi nih, Bu. Menurut Ibu, Ya, peran wanita di sektor publik ini apa sudah merata, Bu, di seluruh Indonesia? Kalau misalnya belum, eh, penyebabnya atau yang jadi tantangannya itu apa sih, Bu? Mungkin tadi udah Ibu sampaikan sedikit ya terkait iya. tingkat Jadi pendidikan dan segala begini, macamnya. dari latar belakangnya, ya budaya, kemudian pendidikan. Nah, itu kan mempengaruhi peran perempuan di publik. Untuk kalau kita mempunyai satu ilmu yang lebih, tentunya kita kan sebagai perempuan ada rasa percaya diri ya. Nah, tentunya kita juga bisa berperan di publik lebih besar begitu, seperti ya kita wanita karir, pengusaha, kemudian juga di legislatif ya, perempuan sebagai mempunyai peran sebagai politikus begitu. Nah, sekarang juga walaupun di dalam undang-undang atau kebijakan itu perempuan kasihan ya diberikan batas 30%. Itu baru calon legislatif. Nah, sudah duduk di sebagai anggota dewan, baik itu DPR, DPRD, itu kurang lebih di DPR itu 18% menurut data 2019-2024. Nah, kemudian kalau pilkada itu perempuan juga aduh sedih banget, kasihan ya, karena memang persentasinya ini sangat sangat kecil. Jadi perempuan yang
menurut data dari KPU, ya menurut data dari Komite Pemilih Indonesia itu jumlah calon perempuan mencalonkan diri sebanyak 10,6% atau 157 perempuan. Nah, jadi kan ini angka ini Kecil ya, apa Bu? namanya data keterwakilan perempuan ini masih rendah ya. Kemudian walaupun angka tersebut merupakan peningkatan dari Pilkada 2018 di mana hanya ada di bawah itu 101 perempuan atau 8,85%. Nah, yang mengajukan diri sebagai calon. Nah, jadi tentunya kita ini sebagai pejuang perempuan itu harus bekerja keras ya, melakukan sosialisasi, melakukan edukasi kepada perempuan-perempuan untuk memotivasi agar mereka mempunyai semangat, mempunyai motivasi untuk misalnya gini, yang belum berusaha kita dorong untuk menjadi UMKM pemula begitu ya. Nah, seperti pada saat ini Kowani mempunyai program Kowani Fair Online. Nah, Kowani Fair Online bekerja sama dengan marketplace, kerjasama dengan beberapa organisasi ya untuk memasarkan produknya gitu, memasarkan produknya di dalam marketplace tersebut begitu. Jadi melalui online marketing gitu. Nah, ini banyak yang misalnya mendaftarkan ya, tapi itu ternyata yang lulus seleksi hanya kurang lebih 50%. Karena apa? Karena pertama produknya tidak siap begitu. Kemudian produknya tidak berkualitas. Kemudian juga misalnya persyaratan administrasi baik itu NPWP dan lain-lain itu tidak dipenuhi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita pada waktu kurang lebih 2 bulan yang lalu membuka Kowani Fair Online, kemudian sekarang juga membuka Kowani Fair Online. Ternyata yang pada waktu yang lalu tidak lulus seleksi untuk memasarkan produknya melalui online, melalui Kowani Fair Online, pada saat ini ada peningkatan. Nah, karena kita memberikan kursus melalui online. Jadi ada peningkatan yang dimana kita memberikan edukasi, informasi begitu, dan memberikan fasilitasi kalau ada permasalahan apa sih masalahnya. Akhirnya ada peningkatan yang signifikan. Para produsen maupun seller itu ada peningkatan untuk Kowani Fair Online gitu dalam rangka Hari Ibu begitu, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa kalau kita sebagai perempuan itu memang harus selalu bekerja keras, harus selalu berjuang. Nah, kemudian harus menunjukkan kerja nyata dari perempuan agar kita tidak hanya dapat bekerja di ranah domestik aja sebagai ibu rumah tangga gitu. Kita juga bisa menunjukkan kemampuan kita sama dengan laki-laki. Bedanya hanya justru kita mempunyai kemampuan yang lebih daripada laki-laki. Kalau kita kan ada mempunyai 4 kodrat, ya laki-laki kan tidak gitu. Apa yang kita bisa jalankan, perempuan yang bisa jalankan belum tentu laki-laki bisa jalankan gitu kan. Nggak mungkin tidak mungkin menstruasi atau hamil begitu kan. Iya, betul. Iya. Luar biasa sekali Bu programnya. Itu sangat membantu perekonomian keluarga di masa pandemik ini ya Bu. Seperti ya kan banyak
juga yang dirumahkan, banyak yang gajinya dipotong gitu. Dengan perempuan juga bergerak bisa membantu perekonomian keluarga. Keren-keren Ibu. Tuh. Iya, nah jadi bukan Mm-mm. hanya kita membantu, memediasi, memfasilitasi seller, produsen untuk dapat memasarkan, di mana kita kerja sama dengan marketplace ya. Mm-mm. Nah, tetapi kita juga memberikan kursus-kursus singkat, misalnya Mm. gimana sih cara membuat dagangan misalnya roti yang untuk mudah dijual begitu. Jadi yang tidak bisa masak akhirnya bisa masak, kemudian sambil mengurus anak, kemudian masakannya ini kan dipasarkan melalui marketing online Marketplace. begitu. Iya. Wah, keren. Kalau misalnya ada yang mau ini nih, NN profesional semua, yuk sama-sama. Masih dibuka nggak Bu programnya Bu? Barangkali mau ikut Oh, memajukan jadi perekonomian begini, keluarga. kebetulan kemarin Mm-mm. itu sudah ada kursus pertama untuk Hmm, membuka account di di marketplace tersebut ya. Marketplace. Mm-mm. Jadi Mm-mm. bagaimana kita bisa membuka account begitu Iya. sesuai dengan persyaratan itu sudah kemarin beberapa Hmm. hari yang lalu. Kemudian ada nanti dalam waktu dekat minggu depan ada bagaimana sih mau cara membuat batik. Ah, iya Ibu, nggak apa. Aduh, ini benar-benar nggak mau kerja sama nih dengan baik nih internetnya nih. Iya, nggak apa-apa Ibu. Iya, Ah, Ibu izin mulai menjawab pertanyaan dari viewers, boleh Ibu? oh ya boleh, Iya, silahkan. udah mulai banyak pertanyaannya. Yang pertama dari Lions Girls, mohon izin bertanya Bu, apakah harus menghasilkan karya untuk seorang wanita agar diakui bisa berperan dalam menghadapi tantangan bangsa ini? Katanya, oh bagus pertanyaannya. Iya. Ya, jadi tentunya kita sebagai perempuan ya, di mana dari zaman sebelum kemerdekaan perempuan itu sudah berperan di Indonesia dari sejak tahun 1928 untuk perjuangan di mana kita ikut mempunyai peran yang sama dengan laki-laki berjuang melawan Belanda waktu itu. Di mana juga ada perempuan yang memanggul senjata, perempuan yang tugasnya di palang merah, perempuan yang tugasnya di dapur umum. Nah, kemudian di dunia itu sudah sejak tahun 1888 di mana Kowani sudah bergabung sejak sudah lampau. Nah, itu namanya International Council of Women, di mana saya sebagai Vice President pada saat ini. Nah, itu zaman dahulu. Nah, gimana pada saat sekarang ini? Tentunya kita ini harus berkarya untuk mengisi kemerdekaan ini. Kalau dulu kan hanya diminta, kalau dulu itu diminta untuk mengorbankan jiwa dan raga ya, bukan hanya waktu, tenaga. Kalau sekarang kita waktu, tenaga, kemudian kita juga harus menghasilkan suatu karya. Jangan hanya kita hanya menikmati saja pembangunan, tapi kita harus mempunyai peran yang penting di dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Lagi pula pada saat sekarang ini kan banyak nih tantangannya ya, banyak tantangannya. Seperti kita dalam masa pandemi ini, kemudian kita juga sudah masuk di dalam era industri 4.0, belum lagi nanti era 5.0 society 5.0 begitu. Nah, di dalam masa sekarang ini kita mempunyai tantangan-tantangan di mana kita juga harus bisa menghadapi tantangan, bukan hanya tantangan ini tapi ada peluang. Di balik tantangan pasti ada peluang. Nah, peluang ini kita manfaatkan. Nah, contohnya di era masa pandemi ini. Nah, era pandemi ini itu kan
kita sekarang ini ada era digitalisasi, percepatan era digitalisasi dengan industri 4.0, di mana keuntungannya kita dapat menggunakan teknologi informasi, komunikasi berbasis digital ini, itu kan kita bisa melakukan sebagai pelaku UMKM, ya pelaku UMKM kita masarin melalui tidak usah kita sewa toko, tidak usah kita pakai transport, hanya buka klik kita foto-foto, udah dagangan kita bisa laku kalau dagangannya bagus begitu kan. Nah jadi kita sebagai perempuan kembali lagi bahwa kesempatan ini, peluang ini yang dibalik tantangan ini kita manfaatkan. Jadi kita juga harus berkarya. Misalnya contohnya kita sebagai ibu rumah tangga, kita tidak mau peduli dengan lingkungan. Oh, tidak boleh begitu. Kita juga harus dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Setidaknya apa yang kita bisa kerjakan di lingkungan sekecil apapun, lingkungan masyarakat, RT RW, kita kerjakan begitu. Nah, jadi dari tahun 1935 kembali lagi bahwa kewajiban dari hasil Kongres kedua, kewajiban seorang perempuan bahwa harus menjadi ibu bangsa. Artinya apa? Sebagai selain sebagai pendidik yang utama dan pertama di dalam keluarga, kita juga harus mempunyai peran penting di dalam pembangunan. Nah, pada waktu zaman dulu itu 1935 kita bela negara yang kita utamakan untuk peran kita terhadap bangsa dan negara. Jadi perempuan dan laki ini harus sudah setara mempunyai peran yang penting. Nah, lebih-lebih pada saat sekarang begitu. Jadi kita juga harus selain kita menyiapkan generasi penerus bangsa yang inovatif, yang kreatif, yang mempunyai daya saing yang kuat, yang beriman, bertakwa, tetapi kita juga harus bermanfaat bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara begitu. Iya, iya Ibu. Ya. Mungkin untuk yang NN profesional masih bingung mau berkarya apa, bisa di ini ya Bu, bergabung di Kowani Fair Online. Tadi kan banyak sekali ininya ya Bu, solusi dan ininya jalannya gitu ya. Betul. Jadi misalnya mau berkarya ya, berkarya itu juga bisa bukan kita mau langsung berperan bagi bangsa dan negara. Enggak, kita berperan dulu di dalam keluarga. Keluarga kita ini harus harus dalam tatanan rumah tangga yang baik, yang sakinah, yang mawadah, yang waramah. Kemudian kita juga misalnya melarang anak, tapi kita lakukan sendiri apa yang kita larang. Nah, itu tidak boleh seperti itu kan. Nah, jadi kita buat sesuatu yang sesimpel apapun yang demi kebaikan buat anak-anak kita. Nah, itu bisa kerjakan. Nah, contohnya misalnya kita mau menambah ekonomi keluarga, misalnya kita belum bisa mau berdagang dulu deh. Nah, kita kan bisa misalnya bikin halaman pekarangan walaupun kecil, kita bisa usaha budik damber, budidaya ikan di dalam ember. Nah, ember aja bisa dijadikan berternak lele. Nah, kemudian di atasnya itu ada tanaman ya Bu, tanaman untuk misalnya bikin kangkung atau apa, jadi kangkung nggak usah beli. Nah, itu kan sudah merupakan satu karya, begitu. Betul. Ya, dan juga masuk di dalam Kongres Wanita Indonesia melalui organisasi-organisasi gitu. Jadi seperti di Kowani ini organisasi itu ada, misalnya kita sebagai istri dokter, kita masuk Persatuan Istri Dokter Indonesia. Kita sebagai istri insinyur, nah kita masuk Persatuan Istri Insinyur Indonesia begitu. Atau kita sebagai pengusaha, kita bisa masuk IWAPI, masuk
apa namanya organisasi-organisasi lain begitu. Nah, IWAPI masuk ke dalam Kowani atau Salimah, kemudian Muslimat NU, misalnya agama Katolik masuk wanita Katolik Indonesia, Republik Indonesia, kemudian wanita Kristen, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Buddhis juga ada masuk ke Kowani begitu. Iya, organisasinya, wadahnya sudah lengkap ya Bu, tinggal kita mau memilih lewat jalur mana supaya bisa menyumbangkan karya. Nanti Nina ikutan aku lewat betul. mana nih? Ayo, ya. Bisa masuk Salimah, bisa jadi masuk Aisyah, Muslimat NU, masih banyak lagi. IWAPI ya Bu ya, mudah-mudahan. Amin. Iya, IWAPI, kemudian Perwira, Persatuan Wanita Wirausaha, kemudian banyak ya. 97 ya Bu, pastinya dihafal satu-satu. Bingung. Iya. Baik. Kemudian Persatuan Wanita Pengusaha Muslimah gitu ada juga. Iya, wah luar biasa. Baik Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Tadi pemaparan dari Ibu Giwa sudah menjawab pertanyaan dari Zaha 432 nih Bu. Bagaimana seorang wanita yang berstatus ibu rumah tangga agar dapat ikut berperan serta dalam membangun bangsa. Tadi udah langsung terjawab lewat pemaparan sebelumnya ya Bu. Kemudian dari Sita.Deliana, tantangan konkret bagi para perempuan dalam turut menyukseskan kemajuan bangsa itu apa saja sih Bu? Itu juga sudah Ibu paparkan tadi ya Bu, atau ada yang mau ditambahkan? Iya betul, tantangan masa depan. Betul, misalnya era industri 4.0 yang sudah menggunakan digitalisasi, mesin, intelijensia manusia digantikan dengan mesin, kemudian industri society 5.0 di mana perempuan juga harus kita meningkatkan kemampuan kita, ilmu kita harus banyak belajar, jangan memangnya gue pikirin, enggak deh gitu, jangan seperti itu. Kita juga harus mau tahu, harus membuka informasi yang sebesar-besarnya, menambah wawasan begitu. Iya, luar biasa. Pertanyaan lagi Bu dari Neneng SM_, apa peran terbesar perempuan sebagai pilar ketahanan keluarga dalam melindungi keluarga dari pandemi COVID-19? Terima kasih katanya Bu. Peran terbesar perempuan sebagai pilar keluarga. Nah, jadi begini, peran terbesar perempuan adalah pertama, perempuan sebagai pendidik yang pertama dan utama di dalam keluarga, di mana perempuan menjalankan perannya dengan baik, fungsinya dengan baik di dalam tatanan keluarga, dalam arti sebagai seorang istri yang baik ya, yang dalam rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, kemudian sebagai seorang ibu yang menjadi suatu panutan, memberikan pendidikan yang baik, karakter pendidikan yang berkarakter yang baik di dalam keluarga. Kemudian juga perempuan ini adalah sebagai garda terdepan di dalam ketahanan keluarga, di mana perempuan itu kan lebih tahu segalanya ya, kondisi rumahnya yang lebih mengetahui adalah perempuan dibanding laki-laki ya. Misalnya perempuan sebagai ahli ekonomi ya, yang mengatur keuangan keluarga, yang mengatur bagaimana mengeluarkan dana sedikit mungkin tetapi menghasilkan yang banyak dengan cara mengatur menu keluarga, kemudian bagaimana membuat sudah begitu perempuan yang mengatur makanan ya, konsumsi keluarga, masakan harus ada keseimbangan gizi, protein. Nah, seperti dan
sebagai dokter keluarga, Mm-mm. ya, sebagai ahli gizi, sebagai dokter keluarga. Jadi kalau anak misalnya baru pilek, nah ini kan ibu ini tidak usah langsung membawa ke dokter, diberikan apa vitamin Vitamin. atau diberikan gizi yang lebih agar anak ini tidak sampai sakit yang dibawa ke klinik, ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Nah, jadi ibu ini yang bisa mengatur uh, apa tatanan keluarganya begitu. Jadi ibu ini sebagai garda terdepan. Kemudian juga maksudnya garda terdepan dalam ketahanan keluarga, ketahanan ekonomi, Ekonomi. bisa yang saya tadi bilang bukan hanya sebagai peran domestik, tapi bisa sebagai wanita karir walaupun di dalam rumah, sebagai pelaku UMKM yang dimana sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan. Perempuan. Gitu. Oke. Wah, keren. Semoga terjawab, Mbak Neneng SM_. Kemudian pertanyaan lagi dari Wilia09. Bu, bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri seorang wanita, katanya Bu, agar tidak merasa minder saat menghadapi era globalisasi ini. Terima kasih. Ya, tentunya tadi saya kan menyampaikan bahwa kita ini harus banyak belajar, kita ini harus membuka wawasan, kita ini harus menambah selalu ilmu. Belajar ini bukan hanya belajar secara Akademis. formal, secara akademis di pendidikan tinggi, tetapi informal begitu seperti kursus-kursus singkat. Sekarang kan banyak nih difasilitasi ya oleh organisasi. Koani juga mengadakan pelatihan-pelatihan melalui online, melalui daring, dalam jaringan, itu diikutin, kan tidak bayar. Jadi manfaatkan masa pandemi ini karena kita nggak keluar rumah, tapi kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat begitu. Yeah. Asupannya malah lebih banyak ya Bu pada saat pandemi ini karena semuanya membuka peluang memberikan ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi kita tinggal diem di rumah nonton aja udah ini ya Bu udah berilmu ya. Betul, betul, Iya. betul, betul. Nah, tapi ilmu ini kan harus Iya. dimanfaatkan, harus diamalkan karena kan kita sebagai manusia ini hablu minanas. Minanas. Jadi bukan Iya. hanya hubungan terhadap manusia juga, tapi Allah juga kita mencari satu ibadah Iya. begitu. Iya, betul. Begitu. Iya. Kemudian pertanyaannya masih banyak Bu, tapi waktunya jadi satu pertanyaan lagi Oh, ya Ibu ya. 1 jam ya, nanti tiba-tiba terputus Takutnya ya. mati, iya. Izin satu pertanyaan lagi, Bu. Eh, dari Mama Zil 23. Ibu, bagaimana pendapat Ibu jika ada wanita atau ibu yang belum bisa jadi tiang dalam keluarga, apalagi bangsanya? Apa hal pertama yang harus dilakukan? Apalagi Belajar apa? tadi ya, Bu. Tidak terdengar. Iya. Jika ada Apalagi apa wanita tadi? atau ibu yang belum bisa jadi tiang dalam keluarganya, apalagi bangsanya, katanya Bu. Hal pertama yang harus Nah, iya. dilakukan. Maka dari itu kembali bahwa kita harus banyak belajar, harus Iya. mencari ilmu. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Misalnya kita berikan kepada orang lain, baik itu di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Begitu, misalnya ada kegiatan yang saya bilang tadi, harus cerdas sosial ya. Cerdas sosial, jangan kita antisosial, jangan kita menutup diri dengan orang lain, dengan tetangga, jangan tidak mau tahu, karena kan memang kita sifatnya tuh kita harus sifat gotong royong, kerjasama yang baik, begitu ya. Betul. Iya. Ibu, terakhir Ibu, pesan dan saran Ibu untuk wanita Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Ya, Ya. jadilah kita sebagai ibu bangsa ya, ibu bangsa
yang bagaimana seorang perempuan yang mempersiapkan generasi penerus yang inovatif, kreatif, unggul, militan, yang mempunyai kepribadian bangsa dan nasionalisme yang kokoh. Dan tentunya tanpa tanpa menyerah, ya, pantang menyerah, kemudian sehat serta sehat jasmani dan rohani, dan kita tetap konsisten, kita tetap fokus kepada satu persoalan atau suatu permasalahan. Kita juga kalau misalnya menjadi profesi, kita harus fokus, konsisten, komitmen, dan harus sustainable, berkesinambungan untuk melaksanakan dharma kita, mengemban tugas sebagai seorang ibu yang mulia. Ini adalah sebagai warisan dan sekaligus kewajiban guna untuk diwujudkan, bahwa kita harus terus membangun kesejahteraan bangsa menuju Indonesia maju, begitu. Dan perempuan harus menjadi garda terdepan di dalam ketahanan keluarga. Artinya apa? Kita sebagai perempuan harus membuat suasana yang kondusif, suasana yang aman, suasana yang nyaman di dalam keluarga kita. Jangan kita mudah stres, mudah uring-uringan. Nah, mau tidak mau, kalau dalam keluarga seorang ibu stres, tentu anak-anaknya juga pasti ikut stres. Jadi membuat suasana yang senyaman mungkin dalam keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ya. Iya. Ya, luar biasa sekali nanti pesannya Nina Ulam untuk disampaikan kepada para NN profesional semua, Ibu. Tidak terasa sudah ngobrol 1 jam ya, Bu, dari jam 4 sampai ini udah jam 5, Masya Allah. Iya, senang bicara sama Mbak Nina. Aduh, Nina senang bisa langsung ngobrol sama Ibu. Ibu berkenan ngobrol di Nina Nugroho Solutions karena sekali. Iya, program ini memang dikhususkan untuk para NN profesional, Bu, para profesional perempuan yang punya multi peran, Ibu, yang mereka pasti punya banyak kegelisahan dan tantangan di hatinya yang kalau kita tidak bantu mereka untuk kasih solusi, informasi, edukasi, mereka mau cari kemana gitu, Bu. Jadi terima kasih sekali, Bu, atas waktunya untuk memberikan motivasi yang banyak sekali nih kepada para NN profesional semua sore hari ini. Ya, dan jika ada pertanyaan atau ada mau bergabung atau mau ikut bersama-sama kita berkarya, silahkan hubungi Kowani. Kantornya di Jalan Imam Bonjol, nomor 58, Jakarta Pusat. Atau kalau mau email, kowani1928@gmail.com. Atau bisa melalui Mbak Nina. Siap. Nanti disampaikan ke Kowani dan ke Ibu ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya, atas berkenannya sore hari ini. Banyak sekali manfaat, inspirasi, motivasi. Aduh. Selalu semangat. Iya, semangat selalu, Bu. Bahagia. Betul. Bagi kita, bagi keluarga. Ya. Iya, betul. Kebahagiaan seorang wanita itu kebahagiaan bangsa nantinya ya, Bu. Seperti tadi analoginya Kofi Annan. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Sehat selalu, Bu. Iya. Waalaikumsalam. Semangat dan terima kasih atas waktunya. Jangan lupa pakai masker. Wow, keren. Makasih, Bu. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi sudah terputus ya, mohon maaf Ibu. Tadi ada pesan dari Ibu
Giwo nih untuk kita semua para NN profesional semua terkait dengan peran kita sebagai seorang wanita, sebagai yang menjadi ibu bangsa yang harus tahu bagaimana mempersiapkan generasi penerus yang inovatif, kuat, berkepribadian kokoh, pantang menyerah, sehat jasmani rohani, kemudian juga konsisten, fokus pada satu persoalan untuk menjadi solusi yang sustainable untuk kita sebagai seorang ibu mewujudkan tantangan dalam rangka membangun Indonesia maju. Jangan lupa wanita juga sebagai garda terdepan dalam ketahanan keluarga, dalam suasana yang kondusif, yang nyaman, yang aman, dan juga agar supaya seluruh anggota keluarga bisa merasakan kenyamanan juga, karena kenyamanan seorang perempuan, kebahagiaan seorang wanita adalah kebahagiaan dari sebuah bangsa nih, karena bangsa yang hebat dimulai dari pendidikan di dalam keluarga. Keren sekali ya bincang-bincang kita sore hari ini dengan Ibu Giwo tadi, keren banget. Beliau adalah sosok inspiratif yang penuh motivasi nih. Tadi jangan lupa semangat, semangat, semangat. Pesannya tadi beliau ya kepada kita semua. Karena setiap orang bisa berkarya melalui apapun yang bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, mohon maaf kepada non profesional semua yang belum sempat dibacakan pertanyaannya, tapi insya Allah tadi sudah masing-masing garis besar tema pertanyaannya sudah disampaikan. Mudah-mudahan sudah bisa disimpulkan jawabannya, dan para non profesional semua untuk yang tadi nggak sempat nonton pemaparan dari Ibu Giwo 1 jam ke belakang, obrolan-obrolan inspiratif kita sore hari ini, maka bisa nonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Setelah acara ini selesai bisa langsung dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Baik, sekarang waktunya pengumuman pemenang untuk 2 pertanyaan terbaik. Siapakah beliaunya? Pemenang pertanyaan terbaik yang pertama adalah Lions Girl. Wah, mohon izin bertanya Bu, apakah harus menghasilkan karya untuk seorang wanita agar diakui bisa berperan dalam menghadapi tantangan bangsa? Selamat Lions Girl. Kemudian pemenang kedua, Welia09, mohon izin bertanya Bu, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri seorang wanita agar tidak merasa minder saat menghadapi era globalisasi ini? Semangat kepada Lions Girl dan Welia09 atas pertanyaan yang bagus. Kepada kedua pemenang, untuk mendapatkan hadiahnya silakan hubungi silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di situ ada bio-nya, di dalam bio ada link yang bisa diklik untuk selanjutnya terhubung dengan nomor handphone dari sales advisor kami atau admin kami. Dari situ kemudian akan diberi informasi bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Ya, sekarang sudah jam 5:05, tidak terasa 1 jam lebih 6 menit lewat 6 nih kita tadi sama-sama ngobrol dengan Ibu Dr. Insinyur Hajah Giwo Rubianto Wiyogo MPD dengan tema peran serta wanita dalam menjawab tantangan bangsa. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Go Happy Life, Active and Inspired atas kesempatannya sore hari ini. Terima kasih, saya Nina Nugroho pamit undur diri dari hadapan nenek profesional semua. Sampai ketemu di hari Rabu di jam yang sama, jam 4 sore, karena Nina Nugroho Solution hadir melalui live Instagram di Nina Nugroho Store setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan lupa pakai masker kemana-mana dan jaga jarak. Karena perempuan atau wanita adalah garda terdepan untuk kesehatan keluarga melawan pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.